Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat optik, lensa, kaca pembesar, dan mikroskop sederhana. Apa itu alat optik? Nah, alat optik adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memanfaatkan sifat-sifat fundamental cahaya, yaitu pemantulan dan pembiasaan, guna membentuk bayangan suatu objek. Contoh paling sempurna dari alat optik alami adalah mata manusia yang secara ajaib memfokuskan cahaya untuk membentuk gambar yang kita persepsikan. Dari kacamata hingga teropong bintang, alat optik buatan telah memperluas jangkauan penglihatan kita jauh, melampaui kemampuan alami mata. Ini termasuk kacamata, kamera, loop atau kaca pembesar, mikroskop, dan teropong. Dengan memahami cara kerja alat optik, kita dapat mengapresiasikan inovasi yang memungkinkan kita melihat detail terkecil dan objek terjauh. Nah, fungsi lensa cembung. Lensa cembung, jika dikenal sebagai lensa konvergen, memiliki kemampuan unik untuk memfokuskan berkas cahaya. Ini berarti cahaya yang melewatinya akan dibiaskan menuju satu titik fokus, menghasilkan bayangan objek yang lebih besar dan lebih jelas. Kaca pembesar loop. Loop adalah aplikasi praktis dari lensa cembung. Alat ini dirancang khusus untuk memperbesar objek-objek kecil, memungkinkan kita untuk melihat detail yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Loop adalah alat yang sangat berguna untuk membaca tulisan kecil, memeriksa detail perhiasan, atau studi botani. Prinsip pembesaran loop. Efektivitas loop tergantung pada penempatan objek. Jika objek diletakkan dengan titik fokus lensa, cembung loop dapat memperbesar objek hingga 2 kali lipat atau lebih, tergantung pada kekuatan lensa. Lensa cembung dan loop adalah contoh sederhana namun kuat dari bagaimana optik dapat mengubah persepsi kita terhadap dunia. Nah, mikroskop sederhana memperbesar dunia mikro. Pertama, ada dua lensa utama mikroskop, bahkan yang sederhana mengandalkan kombinasi dua lensa utama. Lensa objektif yang diletakkan dekat dengan objek yang diamati, dan lensa okuler yang diletakkan dengan mata pengamat. Nah, fungsi utama mikroskop yaitu tujuannya adalah untuk memperbesar objek yang sangat kecil seperti sel, bakteri, atau detail tekstur yang tidak dapat dilihat dalam mata telanjang, hingga puluhan ribu kali ukuran aslinya. Yang ketiga ada membuka dunia baru, yaitu dengan mikroskop kita dapat menjelajah dunia mikroorganisme yang sebelumnya tak terlihat dan mengamati struktur internal dari berbagai materi, membuka cakrawala baru dalam biologi, kedokteran, dan ilmu material. Mikroskop sederhana adalah pintu gerbang pertama menuju pemahaman tentang kehidupan di skala mikroskopik. Nah, bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu bertanggung jawab untuk membantu bayangan maya yang diperbesar dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, yang kemudian dilihat langsung oleh mata pengamat. Yang kedua ada lensa objektif, yaitu berfungsi membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar pertama kali dari objek yang sedang diamati, tersedia dalam berbagai perbesaran. Itu yang ketiga ada revolver, yaitu mekanisme berputar yang memungkinkan pengguna untuk mengganti lensa objektif dengan mudah, menyesuaikan tingkat perbesaran sesuatu kebutuhan ke pengamatan. Yang keempat ada diafragma dan kondensor, yaitu bagian vital yang mengatur jumlah dan memfokuskan intensitas cahaya yang melewati objek, memastikan bayangan yang terbentuk pada lensa objektif memiliki kontras dan kejernihan optimal. Yang terakhir ada meja mikroskop dan penjepit, yaitu meja berfungsi sebagai tempat meletakkan sediaan atau objek yang akan diamati, sedangkan penjepit berfungsi untuk mengunci objek agar tidak bergeser selama pengamatan. Nah, ini tadi bagian-bagian mikroskop. Cara kerja mikroskop sederhana. Memahami cara kerja mikroskop adalah kunci untuk menghargai keajaiban yang ditawarkannya. Prosesnya melibatkan serangkaian langkah yang terkoordinasi untuk memperbesar dan menampilkan objek mikro. Pertama ada sumber cahaya. Cahaya dari sumber, misalnya cermin atau lampu, dipantulkan atau diarahkan menuju objek yang diamati. Terus yang kedua pembesaran objektif, yaitu cahaya yang melewati objek ditangkap oleh lensa objektif yang
membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar dari objek tersebut. Pembesaran okuler yaitu bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif kemudian melewati lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai loop memperbesar bayangan tersebut, sekali lagi menghasilkan bayangan akhir yang terlihat jelas oleh mata pengamat. Dan terakhir perbesaran total, yaitu perbesaran total mikroskop adalah hasil kali perbesaran lensa objektif dengan perbesaran lensa okuler, memungkinkan kita melihat objek pada skala yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kombinasi dua tahap pembesaran ini, mikroskop membuka jendela ke dunia yang tak terlihat. Jadi, alat optik seperti lensa dan mikroskop membantu kita melihat objek yang terlihat kecil, terlalu jauh, atau sulit diamati dengan mata telanjang. Dengan terus mengeksplorasi dan berinovasi dalam bidang optik, kita dapat mengembangkan alat-alat baru yang akan membuka pemahaman lebih lanjut tentang alam semesta. Mikroskop sederhana khususnya telah membuka pintu ke dunia mikroorganisme yang menakjubkan, merevolusi bidang biologi dan kedokteran. Dan pemahaman tentang alat optik memungkinkan kita untuk mengaplikasikannya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari penelitian ilmiah hingga pengembangan teknologi mutakhir. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.